Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, pada video kali ini itu saya ingin sedikit tutorial mengenai pengaplikasian enamel paint, dan saya kombinasikan dengan cat dasar yaitu putih dan top coatnya yang gloss. Itu saya kemarin coba praktek ke dua media, yaitu ini adalah hasilnya, dimana ini saya menggunakan wood putih dan atasnya saya lapisi dengan top coat. Kemudian untuk yang media satunya lagi ini tanpa wood putih, namun atasnya saya berikan top coat, jadi kesannya dia kelihatan lebih mengkilat seperti ini. Ya, adapun untuk video saya sebelumnya untuk tutorial mengenai enamel paint, sebelumnya saya mengaplikasikan kedua jenis media, yaitu besi seperti ini, besi plat. Ini tanpa dempul dan tanpa top coat hasilnya. Kemudian untuk yang kayu itu seperti ini, yang tanpa putih dan tanpa top coat ya. Pada intinya semuanya sama-sama bagus dan dia menampilkan warna yang cerah, apalagi kalau kita berikan top coat gloss, jadi kesannya dia lebih mengkilat ya. Yang bisa saya sampaikan di video kali ini itu saya sedikit percobaan mengenai penggunaan wood putih, kemudian enamel paint dan dilapisi oleh top coat. Untuk media yang saya menggunakan wood putih itu tata cara langkahnya itu sama seperti saat kita menerapkan biocolors, di mana kita menggunakan wood putih, kemudian primer, kemudian biocolors dan top coat. Nah, namun pada percobaan ini saya hanya menggunakan dempul, kemudian langsung dilapisi oleh enamel paint, dan terakhir adalah top coat untuk yang media seperti ini. Dan yang satunya dari kayu itu langsung enamel paint, dan terakhir itu top coat. Dan untuk proses aplikasi enamel paint terhadap media besi dan kayu itu saya buat di video terpisah. Teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini, yang muncul di sini. Silakan dilihat untuk tutorial aplikasinya. Dan berikut setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana sih proses penerapan aplikasi enamel paint terhadap kayu, dan kita kombinasikan dengan wood putih dan top coat. Berikut cara-caranya. Untuk persiapan media kayunya kita haluskan dulu dengan mesin sanders. Di sini kita menggunakan amplas untuk grit 120. Setelah itu kita bersihkan sisa-sisa debu hasil amplasnya dengan kain yang bersih. Penerapan wood putih sendiri itu dapat kita lakukan dengan komposisi wood putih dan air itu 2:1 apabila kita menggunakan scrap atau pisau dempul. Kalau kita menggunakan kuas pon itu perbandingannya 1:1, dan apabila kita menggunakan air spray gun itu juga 1:1. Jadi diperhatikan cara pengaplikasian kita menggunakan alat apa, dan kita sesuaikan dengan komposisi yang sesuai dengan alat yang kita gunakan. Oke, dan kemudian untuk aplikasinya pun itu sebenarnya bisa lebih dari satu kali, dan apabila dirasa satu kali itu masih kurang oke, bisa kita lakukan aplikasi ulang untuk wood putihnya sampai menghasilkan hasil yang kita inginkan. Penerapan wood putih, di sini saya tidak menggunakan pengencer air, jadi saya langsung wood putihnya tanpa air. Dan untuk penggunaan alat yang digunakan adalah pisau scrap atau pisau palet. Dan jangan lupa sebelum kita menggunakan wood putihnya, kita aduk dulu hingga kental, dan setelah itu kita kuaskan atau kita sebarkan ke seluruh permukaan kayu. Dan untuk percobaan di sini saya menggunakan wood putih hanya pada satu contoh, dan yang satunya tidak saya gunakan wood putih.
Dan kedua-duanya itu saya kuaskan Orchid Enamel Paint, dan kita akan lihat bagaimana perbedaannya di akhir percobaan ini. Setelah wood putih sudah menyebar ke seluruh permukaan kayu, kita menunggu kering sekitar 20-30 menit. Dan apabila sudah kering, kita cek tingkat kekeringannya dengan sentuhan tangan. Setelah itu kita akan lanjut untuk penerapan Orchid Enamel Paint. Dan sebelum kita terapkan, kita harus melakukan amplas terhadap wood putihnya menggunakan grit 240. Untuk pengamplasannya kita lakukan sampai halus dan rata. Dan untuk enamel paint sendiri, untuk komposisinya kita menggunakan 4:1. Jadi untuk penerapannya pun kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Seperti kita menggunakan spray gun, itu komposisinya 2:1 apabila kita menggunakan spray gun, jadi lebih encer ya. Kemudian apabila kita menggunakan kuas, karena saya menggunakan kuas spon tadi, saya untuk perbandingannya itu 4:1. Kemudian apabila saya menggunakan kuas roll, itu saya perbandingannya 5:1, jadi lebih kental lagi. Sebelum penerapan Orchid Enamel Paint, jangan lupa sisa hasil amplas itu kita bersihkan dulu dengan kain katun bersih. Dan untuk rasio air dengan enamel paint itu saya menggunakan rasio 4:1 karena penerapan di sini saya masih menggunakan kuas spon. Dan setelah itu kita aduk enamel paint dengan air itu sampai homogen dan siap untuk kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu. Dan pada praktek kali ini, untuk kayu pertama yang menggunakan wood putih itu saya kuaskan juga, dan saya juga mengkuaskan pada kayu yang tidak menggunakan wood putih. Setelah Orchid Enamel Paint tersebar rata ke seluruh permukaan kayu, setelah itu kita tunggu kering sekitar 20-30 menit. Setelah kering, kita lakukan pengecekan apakah Orchid Enamel Paint-nya itu sudah kering atau belum. Dan apabila sudah kering, kita lakukan amplas ambang dengan menggunakan amplas grit 400. Fungsi amplas ambang yang kita lakukan pada lapisan cat sebelumnya agar untuk lapisan cat selanjutnya itu menempel dengan sempurna. Dengan dilakukannya amplas ambang ini, kita akan membuat bahwa tampilan cat tersebut itu menjadi lebih baik. Untuk penerapan Orchid Enamel Paint, di sini saya melakukan sebanyak 3 kali, di mana kita bisa melihat sedikit perbedaan antara contohnya yang menggunakan wood putih dengan tanpa wood putih. Kita bisa melihat di situ untuk yang menggunakan wood putih mungkin masih ada sedikit kelihatan untuk lapisan dempulnya, dan ini nantinya setelah proses Orchid Enamel Paint itu akan tersamarkan atau bahkan tidak kelihatan sama sekali, dan kita bisa lihat hasilnya yang betul-betul utuh nanti setelah percobaan ini. Penerapan top coat itu komposisinya itu 2:1 dengan air. Kita bisa menggunakan kuas dan spray gun untuk mengaplikasikan top coat ini. Ya, masing-masing mempunyai plus minus, dan untuk pengaplikasiannya pun itu bisa kita lakukan lebih dari 1 kali. Jadi selama itu proses aplikasi pertama itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita bisa mengulangi aplikasi top coatnya sampai 2 atau 3 kali. Dan saya rasa untuk 3 kali penerapan Orchid Enamel Paint ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan melakukan lapisan akhir yaitu top coat. Di sini saya memilih yang gloss agar nanti menghasilkan tampilan yang lebih mengkilat. Walaupun sebenarnya kita tahu walaupun Orchid Enamel Paint itu juga memiliki tampilan yang gloss walaupun tanpa kita berikan top coat, namun dengan penambahan top coat itu hasilnya akan menjadi lebih mengkilat lagi.
Dan sebelum pengaplikasian top coat itu kita harus melakukan amplas ambang dengan grit 400 terhadap lapisan orchid enamel paint sebelumnya, dan kita bersihkan dari sisa-sisa amplas dan kita kuaskan top coat gloss itu ke seluruh permukaan kayu. Dan untuk perbandingan antara top coat dengan air yang saya gunakan di sini itu saya menggunakan rasio 2:1 karena saya memang menggunakan kuas pon untuk pengaplikasiannya. Ya, sekian itu adalah tadi sedikit tutorial mengenai penerapan enamel paint menggunakan wood putih dan top coat. Kalau dari sisi hasil sebenarnya tergantung selera masing-masing, karena bagaimanapun tekniknya dia tetap menampilkan warna utamanya seperti ini. Kalau kita menggunakan top coat, entah itu gloss atau entah itu doff, itu akan menampilkan tampilan sesuai dengan top coatnya. Misalnya gloss itu lebih mengkilat dan doff itu dia lebih cenderung redup dan itu memberikan kesan yang lega. Dan untuk yang satunya perbedaannya antara tanpa wood putih dengan wood putih itu mungkin untuk kayu apabila tidak kita haluskan dengan maksimal itu mungkin dia masih meninggalkan atau masih kelihatan ya seperti kayak serat-serat kayu-kayu yang tidak ratanya ya kalau menurut saya. Makanya untuk penerapan enamel paint itu sebaiknya pastikan untuk kayu yang akan kita finishing dengan enamel paint itu rata dan halus agar hasil pewarnaannya itu menjadi lebih sempurna lagi. Sekian untuk video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penerapan aplikasi enamel paint ini. Semoga membantu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.